Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Kebun Kopi, sebuah cerita yang dikirim oleh subscriber kita, Bang Jo, di Kediri. Terima kasih untuk ceritanya. Higlik ceritanya begini, pada sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, tersembunyi sebuah kebun kopi tua yang telah lama terlupakan. Kebun itu dikenal karena biji kopinya yang berkualitas tinggi. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kebun kopi lainnya, cerita-cerita aneh yang menyelimuti setiap pohonnya. Konon, kebun kopi ini bukan sekadar tempat menanam dan memanen, melainkan juga rumah bagi arwah-arwah yang tak pernah pergi, terikat oleh janji lama yang belum usai. Banyak yang mengatakan bahwa mereka yang berani datang di malam hari akan membawa pulang lebih dari sekadar biji kopi. Bagi yang nekat, misteri kebun kopi ini menunggu untuk terungkap. Bagaimanakah akhir dari misteri kebun kopi ini? Tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markilai, mari kita mulai. Hai, buat kamu yang lagi nganggur, yang ingin mendaftar jadi driver Maxim, tanpa SIM bisa, kendaraan jadul juga bisa, mobil dan motor bisa, silahkan WA 082283998955. Sekali lagi, 082283998955. Cuma 5 menit akun langsung jadi dan bisa langsung narik. Admin hanya 50.000 aja. Bisa ke seluruh Indonesia. Ditunggu ya. Terima kasih. Misteri kebun kopi. Pada suatu malam yang gelap gulita, seorang pemetik kopi bernama Pak Tono sedang memanen biji kopi di sebuah kebun yang terletak jauh di pinggir desa. Kebun itu terkenal dengan kopi kualitas tinggi. Tapi ada rumor aneh yang beredar di kalangan penduduk. Konon, kebun itu dihuni oleh sosok makhluk halus yang menjaga pohon-pohon kopi. Pak Tono sendiri bukan orang yang percaya begituan. Tapi malam itu suasana terasa berbeda. Angin berembus dingin, membawa aroma kopi yang seolah-olah menyamarkan bau kemenyan. Saat dia sedang memetik biji kopi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Pak Tono menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia menghela napas lega, mengira itu hanya bayangannya saja. Namun, saat dia kembali memetik, suara itu muncul lagi. Kali ini disertai dengan suara seseorang yang memanggil namanya pelan, "Tono." Pak Tono terdiam. Suara itu terdengar semakin dekat, seram, dan berbisik-bisik. Dia menahan napas, berusaha meyakinkan dirinya kalau itu mungkin hanya angin. Tapi ketika dia berbalik, dia melihat sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menatapnya dari balik pohon kopi. Sosok itu hanya berdiri di sana, tak bergerak, tapi menatap Pak Tono dengan tatapan kosong dan dingin. Pak Tono merasa tubuhnya gemetar, dan sebelum dia sempat lari, sosok itu mengangkat tangan, mengisyaratkan untuk mendekat. Dengan ketakutan yang memuncak, Pak Tono berlari sekencang-kencangnya meninggalkan keranjangnya dan biji kopi yang sudah dipetik. Esok paginya, warga desa menemukan keranjang Pak Tono di kebun, lengkap dengan biji kopi yang berserakan di tanah. Tapi Pak Tono tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memetik kopi di malam hari di kebun itu. Konon katanya, Pak Tono kini menjadi penjaga kebun kopi, mengikuti jejak sosok misterius yang pernah ditemuinya, dan setiap malam bulan purnama, ada suara langkah dan bisikan memanggil nama-nama orang yang nekat masuk ke kebun kopi itu. Beberapa tahun setelah hilangnya Pak Tono, ada pemuda bernama Roni yang penasaran dengan cerita-cerita mistis di kebun kopi tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan sedikit nekat, ia memutuskan untuk pergi ke sana pada malam hari bersama beberapa temannya. Mereka ingin membuktikan bahwa semua itu hanya cerita usang yang dibuat untuk menakut-nakuti. Malam itu, langit gelap tanpa bintang.
dan udara terasa semakin dingin. Ketika mereka sampai di kebun kopi, suasana terasa sunyi. Bahkan suara hewan malam pun tak terdengar. Tapi Roni dan teman-temannya tetap melangkah masuk, menyalakan senter sambil bercanda-canda untuk mengusir rasa takut. Mereka mulai berkeliling, meneliti pohon-pohon kopi sambil merekam semuanya dengan kamera ponsel. Tiba-tiba, Roni melihat sesuatu yang aneh di layar ponselnya, bayangan hitam melintas di antara pohon-pohon kopi. Tapi saat ia mengarahkan senternya, tak ada apa-apa di sana. Teman-temannya mulai saling pandang dengan raut wajah panik. Tapi Roni menertawakan mereka, berkata kalau itu pasti cuma efek kamera. Namun, tak lama kemudian, mereka mulai mendengar suara bisikan. Suara itu terdengar sayup-sayup memanggil, "Roni, Roni." Roni tersentak. Ia merasa mengenal suara itu. Suara yang serak, pelan, tapi menakutkan. Lalu, satu persatu temannya ikut mendengar bisikan itu, dan mereka mulai panik. Salah satu temannya bahkan berteriak, mengatakan dia melihat sosok bayangan tinggi di antara pepohonan. Bayangan itu berdiam di tempat yang sama, seperti sedang mengawasi mereka. Ketika mereka memutuskan untuk pergi, jalan yang mereka lalui tiba-tiba terasa berubah. Pohon-pohon kopi yang seharusnya mereka kenal kini tampak lebih lebat dan membuat jalan keluar semakin sulit ditemukan. Mereka berlarian, semakin cepat, namun seolah-olah kebun kopi itu semakin menutup jalan mereka. Di tengah kepanikan itu, senter mereka tiba-tiba mati satu persatu. Dalam kegelapan, bisikan itu terdengar semakin jelas dan keras. "Roni, kembalikan, Roni, kembalikan." Roni yang sudah ketakutan sampai terjatuh berusaha berteriak, "Apa yang harus kukembalikan?" Lalu, sebuah bayangan mendekat, menyerupai sosok Pak Tono dengan mata merah menyala dan wajah penuh kesedihan. Sosok itu menatap tajam ke arah Roni dan mengulurkan tangannya, menunjukkan sebutir biji kopi. Roni teringat, beberapa minggu sebelumnya, dia pernah mengambil beberapa biji kopi dari kebun itu sebagai kenang-kenangan. Ternyata, biji kopi itu adalah milik Pak Tono, dan kini arwahnya ingin agar biji kopi itu dikembalikan. Dengan gemetar, Roni mengambil biji kopi yang masih ia simpan di kantongnya dan meletakkannya di tanah. Begitu ia melakukannya, bayangan Pak Tono menghilang perlahan, dan jalan keluar kebun tiba-tiba tampak kembali di depan mereka. Tanpa menoleh lagi, Roni dan teman-temannya segera berlari meninggalkan kebun kopi. Sejak malam itu, Roni bersumpah tidak akan pernah mengambil apapun dari tempat angker, dan ia menyarankan pada warga desa untuk tidak lagi memasuki kebun kopi di malam hari. Tapi konon, hingga kini, sesekali orang masih mendengar bisikan dan langkah kaki di antara pohon-pohon kopi itu, seolah ada yang terus mengawasi siapapun yang berani mengusik ketenangan kebun kopi tua tersebut. Beberapa bulan setelah kejadian yang dialami Roni, rumor tentang kebun kopi kembali ramai di desa. Walaupun sebagian besar orang ketakutan, ada juga yang merasa penasaran, termasuk seorang gadis muda bernama Mira. Mira adalah seorang fotografer amatir yang hobi memotret tempat-tempat unik. Baginya, kisah kebun kopi yang angker justru menjadi tantangan tersendiri. Mira memutuskan untuk mengunjungi kebun kopi itu sendirian pada malam hari. Tanpa memberitahu siapapun, dia datang membawa kamera, senter, dan buku catatan kecil untuk mendokumentasikan pengalamannya. Begitu masuk ke kebun kopi, Mira langsung merasa hawa dingin yang menusuk, meskipun malam itu sebenarnya cukup hangat. Namun, Mira berusaha tetap tenang. Dia mengambil beberapa foto pohon kopi yang tumbuh berderet-deret di bawah sinar bulan. Saat dia melihat hasil foto di kameranya, dia kaget karena beberapa foto tampak buram, seperti ada kabut tebal yang melingkupi objeknya, padahal saat itu udara di sekitarnya terlihat bersih. Merasa penasaran, Mira terus berjalan masuk lebih dalam. Saat itulah ia mulai mendengar suara samar-samar, seperti suara orang mengeluh kesakitan. "Aduh, aduh," suara itu terdengar pelan tapi menyayat hati. Mira berhenti, mencoba memastikan arah suara itu. Dia menahan napas dan berbisik pada dirinya sendiri, ini pasti cuma halusinasi. Namun, semakin dalam ia melangkah, suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, kamera di tangannya menyala sendiri.
Flashnya berkedip tanpa henti seakan ada yang menekan tombolnya. Mira panik, mencoba mematikan kamera, tapi kamera itu seperti tak mau mati. Lalu, di layar kamera, muncul sosok bayangan. Sosok tinggi dengan wajah penuh luka, kulit pucat, dan mata yang kosong menatap langsung ke arah Mira. Dalam ketakutan, Mira mundur beberapa langkah. Sosok itu mulai bergerak mendekat sambil merintih. "Jangan, usik, ketenangan kami." Mira gemetar, tapi rasa penasarannya lebih besar dari ketakutannya. Ia berani bertanya, "Siapa kalian? Apa yang sebenarnya terjadi di kebun ini?" Sosok itu berhenti sejenak, lalu berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar, "Kami, yang terikat di sini, kami yang menjaga kebun ini, hingga waktu yang tak berbatas." Mira akhirnya menyadari bahwa kebun ini mungkin adalah tempat peristirahatan terakhir para pekerja yang pernah mengabdi di sana. Namun, mereka terikat oleh ikatan yang tak terlihat, seolah arwah mereka tak pernah bisa pergi. Ketika Mira hendak melangkah keluar, ia merasakan tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Dalam sekejap, sosok-sosok lain mulai muncul, mengelilinginya. Mereka berbisik serempak, "Jangan, tinggalkan kami. Jangan lupakan kami." Mira merasa ketakutan luar biasa, namun dia teringat sesuatu. Dia mengambil buku catatannya dan berkata dengan suara bergetar, "Aku akan menuliskan kisah kalian. Aku akan memastikan dunia tahu tentang kalian." Sosok-sosok itu perlahan menjauh, dan Mira pun berlari sekuat tenaga keluar kebun kopi. Setelah kejadian itu, Mira menepati janjinya. Dia menulis sebuah artikel tentang kebun kopi itu, menceritakan tentang arwah-arwah yang terjebak di sana. Kisahnya menyebar dengan cepat, dan banyak orang mulai menghormati kebun kopi itu sebagai tempat yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Sejak saat itu, suara-suara dan penampakan di kebun kopi semakin jarang terdengar. Mungkin, para arwah di sana akhirnya merasa tenang, karena kisah mereka telah diketahui dunia luar. Kini, kebun kopi tua itu tetap berdiri, sunyi namun penuh kisah yang tak semua orang bisa pahami. Para penduduk desa tak lagi berani mendekat saat malam tiba, memilih membiarkan kebun itu dalam kesunyian, menghormati mereka yang pernah menjadi bagiannya. Meski suara-suara aneh masih sesekali terdengar, namun kebun kopi itu kini lebih dihormati daripada ditakuti. Mungkin para arwah di sana telah menemukan sedikit ketenangan, karena mereka tahu bahwa kisah mereka tak lagi terkubur, namun terus hidup dalam ingatan setiap orang yang pernah mendengarnya. Dan di bawah sinar bulan, kebun itu tetap menjadi saksi sunyi, menyimpan rahasia yang takkan pernah hilang. Jangan kemana-mana, masih ada satu cerita lagi, tetap di channel Karam. Kali aja seram. Baiklah, mari kita mulai cerita horornya, kisah pengantar jenazah. Ada seorang pria bernama Budi yang bekerja sebagai pengantar jenazah. Pekerjaan ini sudah dilakukannya selama bertahun-tahun, dan dia dikenal sebagai orang yang tegar dan tidak mudah takut. Namun, ada satu malam yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Budi mendapat panggilan untuk mengantar jenazah seorang wanita tua yang meninggal mendadak. Keluarga wanita itu meminta Budi untuk mengantar jenazah ke pemakaman yang terletak di luar desa, di tengah hutan yang terkenal angker. Meskipun merasa sedikit cemas, Budi tetap menerima tugas itu. Saat malam semakin larut, Budi mulai perjalanan dengan mobil jenazahnya. Jalanan sepi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu mobil yang redup. Di tengah perjalanan, Budi merasa ada sesuatu yang aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar dari belakang mobil, seperti suara bisikan dan tangisan. Budi mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya saja. Namun, semakin jauh dia melaju, suara-suara itu semakin jelas dan mengerikan. Budi merasa bulu kuduknya meremang. Dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan memeriksa jenazah di belakang mobil. Saat membuka pintu belakang, dia terkejut melihat jenazah wanita tua itu duduk tegak dengan mata terbuka lebar, menatapnya dengan tatapan kosong.
Budi terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia mencoba menenangkan diri dan berpikir mungkin ini hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, saat dia kembali ke kursi pengemudi, dia melihat bayangan wanita tua itu di kaca spion, duduk di kursi belakang. Budi panik dan segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di tengah hutan, mobil Budi tiba-tiba mogok. Dia mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Dalam kegelapan malam, Budi mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia melihat keluar jendela dan melihat bayangan wanita tua itu berjalan menuju mobilnya. Budi merasa ketakutan yang luar biasa. Dia tidak bisa bergerak. Wanita tua itu mendekat dan mengetuk jendela mobil. Dengan suara serak, dia berkata, "Terima kasih telah mengantarku. Sekarang, giliranmu." Budi merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Wanita tua itu membuka pintu mobil dan menarik Budi keluar. Dalam sekejap, Budi merasa dunia di sekitarnya menjadi gelap. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan mobil jenazah Budi di tengah hutan. Tetapi Budi tidak ditemukan. Hanya ada jenazah wanita tua itu yang kembali terbaring di belakang mobil, dengan senyum misterius di wajahnya. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengantar jenazah ke pemakaman di tengah hutan itu lagi. Budi terbangun di sebuah tempat yang asing. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan dan suara-suara aneh yang bergema. Dia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat dan kaku. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa dia berada di dalam sebuah peti mati. Dengan panik, Budi mencoba membuka peti mati itu, tetapi tutupnya terkunci rapat. Dia berteriak minta tolong, tetapi suaranya hanya bergema di dalam peti. Dalam kegelapan, dia mendengar suara wanita tua itu lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Kau tidak bisa lari dariku." Suara itu berbisik. Budi merasa ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia ingat wanita tua itu menariknya keluar dari mobil. Tetapi setelah itu semuanya gelap. Dia tidak tahu berapa lama dia sudah berada di dalam peti mati ini. Tiba-tiba, peti mati itu terbuka dengan sendirinya. Budi melihat cahaya terang di luar dan merasa lega. Namun, saat dia keluar dari peti mati, dia menyadari bahwa dia berada di sebuah pemakaman yang sunyi. Di sekelilingnya hanya ada nisan-nisan tua dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Budi mencoba mencari jalan keluar dari pemakaman itu. Tetapi setiap kali dia berjalan, dia merasa seperti kembali ke tempat yang sama. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Suara wanita tua itu terus bergema di telinganya, membuatnya semakin ketakutan. Di tengah kebingungannya, Budi melihat bayangan wanita tua itu berdiri di depan sebuah nisan. Wanita itu tersenyum dengan tatapan yang menyeramkan. "Kau akan tinggal di sini selamanya," katanya dengan suara yang mengerikan. Budi merasa putus asa. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini. Dia hanya bisa berharap ada seseorang yang akan menemukannya dan membawanya keluar dari mimpi buruk ini. Namun, semakin lama dia berada di pemakaman itu, semakin dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa keluar. Ketika Budi terus berjalan tanpa henti di pemakaman yang misterius itu, dia mulai merasakan keletihan yang luar biasa. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar yang tampak tua dan menyeramkan. Hatinya dipenuhi kecemasan dan ketakutan, tetapi dia tahu dia harus tetap tenang. Sambil duduk di bawah pohon, dia melihat ke sekitar dan menyadari bahwa malam semakin larut. Bulan purnama mulai muncul di balik awan, memberikan sedikit cahaya di kegelapan pemakaman. Di kejauhan, dia melihat bayangan wanita tua itu kembali. Kali ini, wanita itu berjalan perlahan ke arahnya dengan tatapan tajam. "Budi, kau takkan bisa lari dariku." Suara wanita tua itu menggema di udara malam yang dingin. Budi merasa ketakutan yang mendalam. Tetapi dia tahu dia harus mencari cara untuk keluar dari sini. Dia mencoba mengingat cerita-cerita tentang pemakaman ini yang sering didengarnya dari penduduk desa. Konon, pemakaman ini dihuni oleh roh-roh penasaran yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Salah satu cara untuk mengusir roh-roh ini adalah dengan mencari batu nisan yang berbeda dari yang lain. Batu nisan itu konon memiliki tanda khusus yang bisa memandu roh-roh menuju kedamaian. Dengan harapan kecil ini, Budi mulai mencari batu nisan yang dimaksud.
Setelah berkeliling selama beberapa waktu, Budi akhirnya menemukan sebuah batu nisan yang berbeda dari yang lain. Batu nisan itu memiliki simbol misterius yang bercahaya dalam gelap. Budi merasa sedikit lega dan berharap ini adalah jawaban dari teror yang dialaminya. Dia menyentuh batu nisan itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Suara wanita tua itu semakin keras dan mendekat. "Apa yang kau lakukan, Budi? Hentikan sekarang juga." Budi mengabaikan suara itu dan terus menyentuh batu nisan. Cahaya dari simbol semakin terang, dan Budi merasa ada kekuatan yang menariknya keluar dari kegelapan. Tiba-tiba, Budi terbangun di kamarnya sendiri. Dengan keringat dingin mengalir di wajahnya, dia terengah-engah dan mencoba menenangkan diri. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Tetapi saat dia melihat ke cermin, dia melihat bayangan wanita tua itu di belakangnya, tersenyum dengan tatapan yang menakutkan. Malam tanpa suara, angin dingin menyapa. Dari balik jendela kusam, bayangan hitam melintas. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi.